Duncan sedikit tercengang, lalu berkata dengan suara dingin, "Oke, Nona Faye, kita lihat saja." Pada saat ini, Duncan telah mengambil keputusan. Tidak peduli keributan apa yang dia buat di kelompok Faye hari ini. Selama dia bisa menemukan Raya di sini, maka dia akan dianggap menang. Bagaimanapun, identitas Raya sudah sensitif dan istimewa. Meskipun dia tidak melanggar hukum di Amerika Serikat. Tapi mengingat apa yang dia lakukan di Tokyo sebelumnya, masuk akal untuk mendefinisikannya sebagai teroris. Jadi, selama dia ditemukan di grup Faye, bahkan jika presiden datang, dia tidak bisa melakukan apapun padanya. Tapi di mana dia tahu bahwa Raya telah meninggalkan grup Faye beberapa menit sebelumnya. Dan tepat setelah dia meninggalkan grup, para peretas dari Chataclis Front langsung menyerbu pemantauan keamanan grup Faye dan merusak semua rekaman CCTV Raya. Adapun Raya sendiri, dia langsung pergi ke dermaga pelabuhan. Di mana kebetulan ada kapal kargo isu shipping yang siap kembali ke Indonesia. Jadi Tama mengatur agar Raya meninggalkan Amerika Serikat dengan kapal terlebih dahulu. Kapal kargo akan berlayar langsung dari New York kembali ke Indonesia. Jadi dalam keadaan normal akan menyeberangi terusan Panama ke Samudera Pasifik. Tapi karena pelayarannya terlalu lama, Raya bisa naik helikopter langsung dari laut ke Kuba ketika kapal kargo melewati Kuba, dan kemudian dari Kuba dia dapat kembali ke Indonesia dengan pesawat. Dia menelepon komisaris polisi New York dan menceritakan semua tentang kecurigaan dan motifnya. Memintanya untuk segera datang dengan surat perintah penggeledahan untuk mendapatkan dukungan. Kepala polisi awalnya sedikit marah pada tindakan pribadinya. Tetapi ketika dia mendengar bahwa Raya ada di grup Faye dan bahkan mungkin terkait untuk lebih dari 10 pembunuhan yang terjadi di New York, dia segera mengirim seseorang ke grup Faye untuk mendapatkan dukungan. Posisinya dan Duncan adalah sama. Apakah orang-orang misterius itu melakukan keadilan untuk Tuhan atau tidak? Dia harus menangkap orang-orang ini, jika tidak, itu memalukan bagi seluruh sistem. Dengan demikian, sejumlah besar petugas polisi datang dari seluruh kota untuk mendukung markas kelompok Faye. Termasuk unit operasi khusus SWAT terkuat di NYPD. Untuk mencegah Raya melarikan diri, polisi memblokir semua pintu masuk dan keluar dari grup Faye, dan menempatkan penjaga berat di masing-masing dari mereka. Petugas polisi lainnya memeriksa informasi identitas orang-orang di dalam satu persatu. Dan mereka yang diperiksa dengan benar diminta untuk segera meninggalkan tempat kejadian. Setelah semua orang diperiksa, Raya tidak ditemukan. Petugas polisi akan membawa alat pendeteksi kehidupan untuk mencegah terjadinya kecelakaan. Polisi juga menginformasikan pihak imigrasi untuk mengklasifikasikan Raya sebagai objek jalan keluar yang dibatasi. Begitu dia muncul di pelabuhan masuk dan keluar, sistem pengenalan wajah yang kuat akan dapat mengidentifikasinya dalam 1 detik dan mengirimkan peringatan dini kepada polisi. Karena itu, Duncan percaya bahwa Raya tidak akan bisa terbang. Sementara polisi memasang jaring di grup Faye dan bersiap untuk mencari keberadaan Raya. Tama sudah tiba di New York. Hari ini, Gemma akan melakukan latihan terakhir di tempat pertunjukan. Besok malam pukul 8, konser pertamanya di Amerika Serikat akan dibuka secara resmi di New York. Jadi Tama tidak terburu-buru untuk menemukannya, tetapi berencana untuk pergi ke restoran Heidi untuk menemuinya. Bicaralah padanya tentang situasi saat ini. Dan juga temukan kesempatan untuk menanyakan apakah dia tertarik untuk kembali ke Indonesia. Kali ini, Tama yang sangat sederhana pertama kali naik helikopter ke sekitar Indonesian Town. Dan kemudian berjalan sendirian ke Indonesian Town. Dengan pengalaman bertemu restoran Paman Sasongko terakhir kali. Dia sengaja mengenakan topi lidah bebek dan topeng sekali pakai kali ini. Ketika dia mendekati restoran, dia tiba-tiba menemukan bahwa, tepat di luar restoran, seorang pria muda berusia 20-an mengulurkan tangan dan mengambil ponsel seorang gadis dari pinggir jalan. Kemudian masuk ke mobil hitam dan pergi. Gadis itu berteriak gugup setelah teleponnya direbut.
Tolong bantu saya menelepon 911, seseorang menyambar telepon saya. Tama sedikit mengernyit tapi tidak terlalu memikirkannya. Kemudian, dia mengambil langkah untuk pergi ke restoran Paman Hedi. Pada saat ini, Paman Hedi mendorong pintu, melihat Tama dengan kacamata hitam dan topeng, dengan pandangan sekilas melalui postur dan gaya rambut mengenalinya. Jadi dia menggelengkan kepalanya sedikit, dan mengedipkan mata, lalu melewatinya, berkata kepada gadis yang dirampok teleponnya. Gadis jangan takut, pertama datang ke toko untuk duduk sebentar, saya akan membantu Anda memanggil polisi. Tama melihat Paman Hedi mengedipkan matanya, meskipun dia tidak tahu persis apa situasinya. Tapi dari pemahamannya tentang maknanya, tahu bahwa wanita yang dirampok telepon itu pasti penipu. Namun, Tama tidak segera pergi tetapi berjalan di belakang wanita itu ke toko angsa panggang milik Paman Hedi. Setelah masuk, Tama sengaja menemukan sudut dengan membelakangi pintu dan duduk. Kemudian menyapa Paman Hedi dan berkata, "Tolong, saya ingin nasi angsa panggang." Hedi awalnya tidak ingin Tama masuk sekarang. Tetapi melihat bahwa dia duduk dalam posisi yang relatif tersembunyi, jadi tidak mengatakan apa-apa lagi dan berkata, "Oke, tunggu sebentar, saya harus membantu gadis itu memanggil polisi." Setelah mengatakan itu, Hedi mengeluarkan ponselnya, dan memasukkan 3 angka 911. Kemudian menatap gadis itu dan bertanya, "Gadis, apakah Anda akan memberitahu polisi sendiri, atau haruskah saya melakukannya untuk Anda?" Gadis itu menatap Hedi dengan rasa terima kasih dan berkata, "Pinjamkan saja teleponmu, aku akan memberitahu polisi sendiri." "Oke." Dia langsung menyerahkan ponselnya. Dan setelah pihak lain mengambilnya, dia memutar nomor darurat 911. Di telepon, gadis itu memberitahu operator tentang teleponnya dirampok. Kemudian memberitahu pihak lain alamatnya, dan ketika pihak lain selesai mendaftar, dia menutup telepon dan menyerahkan telepon kembali ke Hedi, berterima kasih padanya. "Terima kasih, Pak. Saya sudah melaporkannya ke polisi, dan polisi akan segera datang." "Terima kasih kembali." Hedi tersenyum tipis, meletakkan teleponnya, dan berkata, "Mau makan sesuatu? Makanan ini ada pada saya." Gadis itu berkata, tidak, saya baru saja makan malam, terima kasih, Tuan." "Terima kasih kembali." Hedi mengangguk dan berkata kepada pria itu, "Tuangkan segelas air untuk wanita ini." Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, pria itu segera membawa segelas air lemon dan menyerahkannya kepada gadis itu. Gadis itu berkata dengan penuh terima kasih, "Tuan, terima kasih banyak." Hedi tersenyum sedikit dan berkata, "Tidak masalah, kita harus saling membantu." Dengan itu, Hedi berkata, "Duduklah sendiri sebentar, aku akan menyiapkan makanan untuk para tamu." Gadis itu berkata, "Kamu pergi tentang bisnismu, jangan pedulikan aku." Setelah kurang dari 10 menit, sebuah mobil polisi berhenti di pintu masuk. Dan 2 petugas polisi melangkah keluar dan memasuki toko, bertanya, "Siapa yang baru saja menelepon 911? Gadis itu buru-buru mengangkat tangannya dan berkata, "Ini aku." Salah satu petugas polisi melihat gadis itu dan bertanya, "Meja utama memberitahu kami bahwa ponsel Anda dirampok, apa yang terjadi?" Gadis itu kemudian berkata, "Sekitar 10 menit yang lalu, saya sedang berbicara dengan seorang teman di depan restoran ini. Dan tiba-tiba seorang pria datang dan mengambil ponsel saya." Petugas polisi itu mengangguk dan bertanya, "Apakah hanya ada satu orang di seberang sana?" Gadis itu berkata, "Hanya ada satu orang yang mengambil ponsel saya, tetapi dia dengan cepat masuk ke mobil dan pergi." Petugas polisi bertanya, "Apakah Anda melihat dengan baik orang yang mengambil telepon Anda? Mungkin ras apa? Seberapa tinggi? Berat badannya ada di sisi gemuk atau kurus?" Gadis itu memikirkannya dan berkata, "Dia terlalu cepat, saya tidak langsung bereaksi. Jadi saya tidak melihat wajahnya, tapi yang pasti pria itu berkulit kuning, tinggi sedang, kurus, gerakannya sangat sensitif."
Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya, hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan, bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye.